Halo teman-teman sobat ternak semuanya, berjumpa kembali bersama Kang Roy Official. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat DOE dengan baik yang benar. Banyak sekali para peternak itu mengeluh pada cuaca yang cukup ekstrim di Indonesia ini karena tingkat kematian pada ternak entok kita cukup tinggi. Apalagi untuk DOE yang baru menetas, seharusnya untuk kita harapkan bahwa DOE kita itu tetap hidup sampai panen agar menghasilkan cuan yang seperti kita inginkan. Namun banyak DOE kita itu malah mati, banyak DOE kita itu malah sakit, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara menyembuhkannya dan bagaimana cara merawat DOE tersebut dengan baik dan benar. Pada konten kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat DOE dengan baik dan benar. Tonton sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, agar bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap pastinya. Dimana untuk poin yang pertama, kita perlu menyiapkan kandang box. Kandang box ini sangat penting sekali untuk kita siapkan agar bisa menampung DOE yang baru menetas itu dengan baik. Untuk kandang box sendiri itu tidak ada patokan ukurannya, sesuai keinginan teman-teman saja. Jadi tidak ada patokan untuk membuat kandang box. Teman-teman bisa membuat kandang box sesuai selera dan sesuai keinginan, bahkan bisa menyesuaikan sesuai budget teman-teman masing-masing. Untuk kandang box sendiri ini Kang Roy bisa menyarankan untuk bawahnya itu bisa dikasih kawat ram, agar untuk kotoran atau amonia pada entok kita itu bisa langsung jatuh ke bawah. Untuk usia 0 hari sampai 3 hari teman-teman bisa menaruh karung atau menaruh kardus dan lain sebagainya di atas kandang box pada ram tersebut. Jadi di atas ram itu teman-teman bisa menaruh karung, kardus atau lain sebagainya agar untuk alas pada DOE entok kita. Karena dimana untuk DOE pada usia 0 hari sampai 3 hari itu untuk pergerakannya belum lincah, bahkan masih ada yang belum gerak, bahkan masih ada DOE yang belum bergerak, dan itu bisa menyakiti pada entok kita jika langsung di bawahnya itu ditaruh kawat ram. Jadi untuk fungsi pada alas ini untuk memudahkan DOE entok kita itu bisa bergerak dengan baik, dan untuk makan minum itu bisa berjalan dengan baik. Untuk fungsi yang kedua yang dimana untuk menjaga kestabilan kehangatan pada kandang box kita. Karena yang paling berbahaya dari pengalaman Kang Roy yaitu angin malam teman-teman, angin malam yang dari bawah itu. Jadi untuk alas ini, untuk tutup ini sangat penting sekali untuk kita gunakan dalam usia 0 hari sampai 3 hari teman-teman. Karena dimana untuk angin malam ini bisa mengakibatkan entok kita itu bisa mati dan bisa sakit. Itu sangat kita sayangkan sekali kalau kita tidak mengetahui hal tersebut. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan kandang box itu jangan lupa diberikan ventilasi agar untuk udara atau oksigen itu bisa keluar masuk teman-teman. Karena bagaimana jika teman-teman tidak memberikan ventilasi pada entok kita, nanti mengakibatkan pernapasan entok kita itu tidak berjalan dengan lancar dan pastinya bisa terganggu. Jadi itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk membuat kandang box teman-teman harus memperhatikan bagaimana kawat ramnya, ukuran kawat ramnya jangan sampai kebesaran dan jangan sampai kekecilan. Untuk yang kedua kalinya teman-teman bisa menggunakan alas pada usia 0 hari sampai 3 hari. Untuk yang ketiga yaitu teman-teman harus memberikan ventilasi. Itu poin yang sangat penting sekali dalam membuat kandang box. Selanjutnya yaitu untuk masalah kehangatan teman-teman. Dimana walaupun kita sudah membuat kandang box yang tertutup, sudah rapat, kita harus memerlukan fasilitas yang lainnya. Seperti kita harus memberikan bohlam lampu supaya entok kita atau DOE entok kita itu bisa mendapatkan kehangatan yang cukup. Untuk Kang Roy sendiri, kandang box ukuran 1 meter kali 50 cm itu kurang lebih untuk lampunya Kang Roy menggunakan 5 watt sampai 15 watt. Menurut Kang Roy itu sudah cukup ya teman-teman, asalkan kandang box teman-teman itu tertutup. Jadi jangan sampai samping terbuka, bawah terbuka ya teman-teman. Yang penting kandang tersebut ada ventilasinya. Jadi maksud Kang Roy itu tidak tertutup total teman-teman, nanti malah entoknya bisa mati. Jadi untuk masalah kehangatan ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Untuk poin yang ketiga untuk agar bisa merawat DOE dengan baik yang benar yaitu untuk masalah pakan teman-teman. Masalah pakan ini mungkin banyak sekali para peternak itu meremehkan. Bagaimana para peternak itu memberikan pakan asal atau pakan ngawur pada usia entok 0 hari sampai 1 bulan. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bagi
pengalaman Kang Roy bahwa usia 0 hari sampai 1 bulan itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan, dimana pada masa starter itu masa pertumbuhan yang akan menentukan cepat atau lambatnya entok kita itu akan berkembang dengan baik pada usia dewasa. Jadi dimana Kang Roy menyarankan bahkan Kang Roy kalau boleh itu mewajibkan bahwa DOE entok usia 0 hari itu usahakan berikan full pur. Kalau Kang Roy sendiri pengalaman 0 hari sampai 21 hari minimal itu harus full pur teman-teman. Ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan karena banyak entok itu kekurangan gizi, kekurangan nutrisi pada ransum pakan yang akan mengakibatkan DOE entok kita itu banyak yang mati. DOE entok kita itu banyak yang sakit karena itu disebabkan oleh salah satunya dari ransum pakan kita. Jadi untuk pakan full pur ini sangat penting sekali, walaupun harganya itu sangat cukup mahal, namun untuk kualitasnya tidak bisa kita remehkan lagi karena sudah olahan dari pabrik dan pastinya itu sudah melewati beberapa penelitian yang mungkin kita tidak ketahui. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman untuk pakan full pur ini. Kalau menurut pendapat Kang Roy bahwa untuk DOE atau unggas itu minimal untuk protein kandungan pada ransum pakannya atau pada purnya itu minimal 20%. 20% itu minimal pada protein yang kita berikan pada DOE entok. Untuk masalah protein ini, kandungan kadar protein pada ransum pakan entok kita atau purnya, teman-teman bisa melihat di kemasan pada pakan pabrikan. Jadi teman-teman sebelum membeli pakan pur di toko itu teman-teman bisa melihat terlebih dahulu untuk kandungan proteinnya berapa persen, atau cukup 14% atau 19%. Jadi Kang Roy sarankan itu minimal 20%. Teman-teman harus cari yang minimal 20%. Kalau pengalaman Kang Roy sendiri untuk DOE entok kita memberikan pakan 511, kalau enggak itu pakan 591. Itu rata-rata minimal itu proteinnya kisaran 20% teman-teman. Untuk poin yang selanjutnya, poin yang keempat, yaitu untuk masalah air minum. Air minum ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan karena dimana pada unggas ini atau pada hewan apapun bahwa sumber kehidupan itu terutama di air minum teman-teman. Jadi jangan teman-teman itu memberikan air minum yang kotor, air minum yang basi dan lain sebagainya. Kalau Kang Roy boleh menyarankan, teman-teman bisa menggunakan atau memberikan air minum pada entok kita itu menggantinya 2 kali sehari. Jadi teman-teman pagi hari itu diberikan air yang bersih atau air yang baru, selanjutnya pada sore hari teman-teman harus menggantinya lagi, berkelanjutan lagi besoknya pagi hari harus diganti lagi. Jadi jangan sampai 2 hari 3 hari teman-teman baru menggantinya. Mungkin pada airnya itu bisa kita lihat masih bersih, namun kita tidak mengetahui apakah di dalam air tersebut ada bakterinya atau ada kotoran dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman rajin mengganti air minum karena dimana air minum ini sangat penting sekali untuk kehidupan entok kita, apalagi pada usia DOE teman-teman. Kalau untuk air minum, teman-teman bisa mendapatkan vitamin atau suplemen pada air minum tersebut. Teman-teman bisa menggunakan Nubro, Vitacik. Kalau Kang Roy sendiri, pengalaman Kang Roy selama ini, Kang Roy menggunakan probiotik. Jadi air minum itu kita campurkan probiotik, yang dimana probiotik tersebut itu mengandung asam laktat. Dimana untuk asam laktat ini bertujuan atau berfungsi itu bermanfaat untuk pencernaan. Jadi fungsi utamanya dari asam laktat itu untuk memperbaiki pencernaan pada unggas kita. Apalagi masih usia DOE ya teman-teman, kita pasti masih rawan sekali untuk pencernaannya. Jadi kita berikan untuk asam laktat ini fungsi yang utama yaitu untuk masalah memperbaiki pencernaan dan mempercepat pertumbuhan. Jadi sangat penting sekali untuk menambahkan vitamin atau suplemen-suplemen pada air minum. Untuk cara perawatan entok yang baik dan benar ini, kesimpulannya ya teman-teman, kita bisa menarik garis dasar. Kalau menurut Kang Roy itu yang kunci yang sangat penting yaitu untuk masalah pakan plus air minum dan kehangatan teman-teman. Pakan dan air minum plus kehangatan ini sangat penting sekali, yang dimana bisa kita taruh dalam satu kesatuan. Walaupun kita sudah memberikan pakan yang baik, air minum yang baik, kalau DOE entok kita itu kedinginan, pasti entoknya juga mati teman-teman.
Walaupun kita sudah memberikan kehangatan yang baik pada DOE entok kita, tapi untuk masalah pakannya, air minumnya itu asal-asalan, entok kita juga bisa mati. Apalagi kita tidak bisa memberikan dua hal tersebut, pasti entok kita itu cepat matinya teman-teman. Jadi kita juga tidak mengetahui ya teman-teman kapan entok kita itu hidup dan mati. Yang penting kita memaksimalkan bagaimana perawatan DOE pada entok kita. Karena untuk masalah hidup dan mati itu urusan Tuhan ya teman-teman. Kita sebagai manusia, apalagi sebagai para peternak, pecinta unggas, kita harus memberikan fasilitas yang terbaik, cara perawatan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan entok kita itu bisa dengan baik. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagaimana kita sudah mengupas tuntas inti dan poin yang sangat penting sekali untuk merawat DOE entok kita itu dengan baik agar ringankan tingkat kematian yang cukup tinggi, agar menghilangkan kematian yang cukup tinggi, supaya DOE entok kita itu cepat bertumbuh dengan baik, berkembang dengan pesat, dan pastinya bisa hidup, bisa menghasilkan sampai usia panen. Itu dia, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar teman-teman bisa belajar bersama Kang Roy Official tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Dan tak lupa teman-teman jangan pergi terlebih dahulu, tekan tombol subscribe-nya. Dan tak lupa teman-teman jangan pergi terlebih dahulu, setelah tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru pada channel Kang Roy Official. Itu dia, terima kasih ya teman-teman. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.